Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Pasti sehat selalu kan? Dan Amin. pastinya bahagia selalu. Nah, untuk mengawali ibadah misi kita pada bulan Desember ini, wah sudah akhir tahun ternyata anak-anak. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Janjiku Seperti Fajar pagi hari. Kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau bilang Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat buat hidup kami, Yesus. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku
Tuhan bahwa kasih-Mu buat kami itu tidak pernah terlambat Tuhan. Setiap hari semakin bertambah dan bertambah Yesus. Dan kami percaya Bapa bahwa janji-Mu buat hidup kami, buat anak-anak-Mu Tuhan akan selalu indah Tuhan. Dan hari ini Yesus kami mau datang kepadamu bukan karena kami biasa untuk datang, bukan sebagai rutinitas Tuhan, tapi kami mau menyadari bahwa kami perlu Tuhan. Kami mau menyadari bahwa kami mau dibentuk jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, walaupun hanya di rumah, walaupun hanya lewat tayangan live streaming Tuhan, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak hanya mau menonton, tapi kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami siap kasih yang terbaik buat Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dari rumah sama-sama kita mau bilang amin. Oke anak-anak, kita harus percaya bahwa Allah selalu sanggup melakukan segala perkara kita, mau yang kecil, besar, ataupun yang kita sudah merasa tidak bisa menyelesaikan, tapi kita percaya bahwa Allah selalu mendampingi kita. Dengan memuji dan memuliakan lagu Allah Sanggup. Ku
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan satu pujian dengan apa akan kubalas. Terima
sekali lagi anak-anak, dengan segenap hati kita mau bilang, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu ini hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap hidup kami ini Tuhan, untuk setiap apa yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Mulia, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau persiapkan hati kami, pikiran kami, budi kami untuk siap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Mr. Jalu, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap kegiatan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami haturkan kepadamu melalui perantara putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk murid-murid semua dan juga orang tua yang sedang menonton bersama dengan murid-murid dan juga guru dan staf semua. Apa kabarnya? Kita bertemu lagi di ibadah misi pada bulan Desember kali ini, dan bisa berharap supaya semuanya bisa bertemu juga dengan kondisi yang sehat nantinya setelah pandemi berakhir, dan kita terus berdoa supaya kondisi negara kita, kota kita juga terus membaik. Dan kali ini di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hal yang mungkin cukup sulit untuk dilaksanakan oleh manusia pada umumnya. Apakah itu? Nah, sebelum kita masuk ke hal tersebut, saya ingin bertanya pada kalian semua, murid-murid khususnya. Pernahkah kalian melaksanakan atau diminta untuk melakukan sesuatu hal yang menurut kalian mustahil atau sama sekali tidak masuk akal untuk dilakukan? Pernah atau tidak? Tidak perlu dijawab langsung, kalian pasti bisa menjawab dalam hati. Dan mungkin ada yang menjawab ya, ada yang pernah menjawab wah, nggak mungkin Ustaz, kalau itu mustahil, kalau itu tidak masuk akal, tentunya kita tidak akan melakukannya. Boleh seperti itu. Nah, di kali ini Mister akan berbicara tentang satu tokoh yang diminta oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal yang mustahil bahkan tidak masuk akal. Siapakah itu? Untuk clue-nya dia ada di Alkitab, dan pasti ada di Alkitab, di kitab Kejadian maksud saya, di kitab Kejadian. Dan dia adalah bapak orang percaya. Saya tahu jawabannya, Abraham, betul. Dan Abraham ini kalau yang belum tahu ya, di Kejadian 11 dia adalah orang dari Ur Kasdim, dan dia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tanah yang jauh dari rumahnya. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 12 ayat ke-1. Di situ disebutkan bahwa Abraham sebelum bernama Abraham ya, jadi dia sudah mengalami pergantian nama. Sebelumnya dia bernama Abram. Saat sebagai Abram dia dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Abraham, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abram diminta untuk pergi ke suatu tempat yang dia bahkan tidak ketahui. Tuhan pun tidak memberi dengan jelas petunjuknya kemana.
lalu Mister juga bisa bayangkan zaman dulu tidak ada GPS, tidak ada bantuan alat yang lain untuk mencari tahu di mana lokasi ini berada. Tapi Tuhan berjanji di ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Apakah Abraham menolak? Seperti kita tahu, ya, khususnya di ayat 4 disebutkan bahwa lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan keluarganya pun ikut bersama-sama dengan dia. Semua sanak saudaranya yang dia bawa, ternaknya, lalu semua pembantu-pembantunya, istrinya pun ikut semua. Jadi tidak hanya Abraham juga mengajak seluruh keluarganya untuk sama-sama taat sama Tuhan dengan perintah Tuhan. Nah, kata kunci kita pada hari ini adalah taat. Lalu tidak hanya berhenti di situ, ada beberapa kejadian yang lain di mana Tuhan meminta juga untuk Abraham bisa tetap melakukan suatu hal yang mungkin bagi manusia mustahil. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa di Kejadian pasal 18 ayat 10, Tuhan sebelumnya sudah menjanjikan, sebelum pasal 18 ini, Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham keturunannya akan memenuhi bumi. Padahal saat itu Abraham sudah memasuki usia tuanya. Tapi di Kejadian pasal 18 ayat 10 khususnya disebutkan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi di sini disebutkan seperti itu. Yang membuat ini mustahil adalah Abraham sudah tua dan istrinya Abraham, Sarah, waktu itu telah mati haid. Disebutkan di ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki keturunan. Untuk pandangan manusia ya, untuk apa yang kita ketahui sebagai logika manusia. Bisa tanya dengan Miss Deborah mungkin ya, untuk guru sains, kalau misalkan orang sudah tua dan mati haid itu apakah masih mungkin untuk punya anak? Kalau jawaban manusia pasti tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa waktu berikutnya di Kejadian pasal 21 ayat 2 disebutkan, maka mengandunglah Sarah istri Abraham tadi, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham, tetapi Abraham tidak meremehkan janji Tuhan, sekalipun itu tampak mustahil dan juga tidak masuk akal kepada pemandangan manusia atau logika manusia. Jadi Abraham tetap taat, menunggu dengan sabar, dan waktu itu, waktu lahir ya anaknya Abraham, di ayat kelima dari pasal 21 disebutkan bahwa Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Di wow, 100 tahun. Mister sekarang umur 28. Mister barusan punya anak 5 bulan yang lalu. Bayangkan kalau Mister harus menunggu sampai umur 100 tahun baru Mister punya anak. Mister sudah tua renta, Mister sudah berpikir bahwa itu mustahil, tapi Tuhan bilang, kamu akan punya anak nanti waktu umurmu 100 tahun. Apakah Mister bisa semudah itu percaya dan semudah itu tetap taat untuk menunggu dan melaksanakan semua firman Tuhan? Bisa jadi tidak, karena Mister juga masih mengandalkan logika manusia mungkin. Tapi Abraham tidak. Abraham tetap taat, menunggu, dan juga tetap tetap setia menanti, dan tetap setia menanti dan juga terus menantikan janji Tuhan. Nah, sampai ke peristiwa yang terakhir yang bagi Mister ini adalah satu titik atau simbol ketaatan Abraham yang luar biasa, adalah di mana ketika disebutkan di Kejadian pasal 22,
Abraham diminta untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat mungkin paling tidak masuk akal dari semua yang pernah dia alami. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Lanjut ke ayat kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Wow. Jadi menunggu untuk memiliki anak sampai umur 100 tahun, ketika anaknya sudah besar, Tuhan minta supaya anaknya dikorbankan. Pada zaman itu, pada zaman Abraham, kita tidak bisa memohon ampun langsung melalui doa kepada Tuhan, tetapi kita harus melalui korban persembahan ya. Nanti detailnya mungkin kita akan bahas di lain waktu, tapi saat itu Tuhan meminta secara khusus kepada Abraham supaya anaknya yang tunggal Ishak tadi yang ditunggu sampai umur 100 tahun untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan, seperti korban sembelihan yang juga korban bakaran tadi. Tapi apa yang terjadi? Apakah Abraham menolak? Di ayat ketiga disebutkan bahwa keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia tetap taat, dia tetap melakukannya, meskipun di sini disebutkan ya, meskipun ini adalah hal yang pasti berat bagi seorang ayah yang menanti-nantikan anaknya untuk bisa hadir di dunia sampai 100 tahun ya, baru anaknya bisa hadir. Tapi Tuhan meminta untuk persembahkan kepadaku. Soal yang berat, tapi yang tetap taat. Meskipun pada akhirnya memang Tuhan hanya menguji Abraham, ya, hanya menguji Abraham. Di situ disebutkan di ayat 12 dan 13 akan saya bacakan. Lalu ia berfirman, Tuhan maksudnya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi memang pada akhirnya Tuhan hanya menguji Abraham, tidak sungguh-sungguh meminta untuk Ishak dikorbankan. Tetapi saat itu Abraham hanya mengerti bahwa Tuhan meminta supaya anaknya, yaitu Ishak, yang ditunggu-tunggu selama 100 tahun kehadirannya untuk dikorbankan. Abraham tetap mengiyakan, Abraham tetap taat kepada Tuhan meskipun berat hati. Namun ternyata Tuhan hanya memuji dan bersyukur Abraham bisa melihat Ishak untuk terus bertumbuh dan hidup. Nah, poinnya apa yang ingin saya sampaikan pada kali ini? Abraham berturut-turut dalam hidupnya selalu menghadapi pilihan-pilihan yang mustahil dan tidak masuk akal, ujian-ujian dan tes dari Tuhan yang mungkin tidak masuk akal. Tapi Abraham tetap taat, memilih taat kepada Tuhan, karena Abraham tahu bahwa ketaatannya itu adalah rasa syukur yang dia ungkapkan kepada Tuhan dan bukti bahwa ia adalah setia kepada Tuhan. Nah, sekarang apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Kita sudah taat melakukan perintahnya? Kita sudah sungguh-sungguh menurut kepada Tuhan? Kita refleksikan masing-masing, kalian jawab masing-masing dalam diri dan hati kalian masing-masing. Dan ketaatan kita pun tidak hanya tidak hanya seperti Abraham untuk hal-hal yang ekstrim. Kembali lagi ke pertanyaan yang saya ajukan di awal tadi. Pernahkah kalian diminta untuk melakukan hal-hal yang mustahil dan juga tidak masuk akal?
Mungkin bagi kalian hal-hal yang ada di sekitar kalian banyak yang mustahil dan masuk akal. Tapi coba dievaluasi lagi. Bisa jadi kalian menganggap itu mustahil atau tidak masuk akal hanya karena kalian malas atau malas bergerak, mager. Jadi kalian itu hal yang mustahil besar, padahal yang diminta adalah hal-hal yang mudah. Hanya karena kalian malas, kalian menganggap menjadi hal mustahil. Ingat, Abraham diminta untuk melakukan hal-hal yang benar-benar mustahil dan tidak masuk akal bagi Tuhan, tapi dia tetap taat. Kalau misalkan kita diminta untuk belajar, ini kan mau tes, belajar dan mempersiapkan diri dengan baik untuk tes kita, lakukanlah gitu ya, lakukanlah itu bentuk ketaatanmu kepada orang tua, kepada guru, kepada Tuhan khusus. Jadi jangan sampai kalian terjebak kemalasan kalian tetap di zona nyaman kalian, karena kalau kalian di zona nyaman kalian dan kalian tidak bergerak untuk maju, untuk merasakan suatu hal yang mungkin berat sedikit, kalian tidak akan bisa naik kelas. Seperti Abraham tadi, apabila dia masih tetap berada di Ur Kasdim, dia tidak mau menuruti kata-kata Tuhan, tidak mau pergi, mungkin Abraham tidak akan mengalami hal-hal luar biasa yang dialami tadi, memiliki anak dan juga memiliki janji Tuhan yang dinyatakan kepadanya, berkat yang terus dinyatakan Tuhan kepadanya. Mungkin dia tidak akan memiliki itu semua. Jadi misal aja kalian semua untuk tetap taat kepada Tuhan, meskipun berat, meskipun susah, kalian tetap taat, tetap berpegang teguh sama Tuhan seperti apa yang Abraham contohkan kepada kalian semua. Ingat bahwa semua pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita, dan Tuhan sudah pasti menyediakan jalan keluar. Itu sudah dibuktikan jauh-jauh sebelum kita lahir, sebelum kita ada, sebelum kita dirancangkan. Yaitu Abraham ini tadi buktinya. Selalu ingat bahwa Abraham adalah orang yang taat, dan ingat bahwa dia taat untuk melakukan perintah Tuhan, bukan di hal-hal atau di saat-saat yang mustahil dan juga tidak masuk akal bagi logika manusia. Selamat menjadi murid-murid atau pribadi yang taat, dan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki penilaian akhir semester. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur khususnya karena Engkau telah mengingatkan kami menjadi pribadi-pribadi yang taat seperti teladan Abraham kepada kami semua ya Tuhan, di mana di masa-masa sulit, masa-masa yang mungkin mustahil dan masuk akal bagi pemikiran manusia, namun Abraham tetap taat, tetap mengandalkan Engkau saja. Dan kami belum menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat dan teguh kepada Engkau saja Tuhan, dan mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, bahkan situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Baik anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Mr. Jalu. Sekarang kita ingin merenungkan firman Tuhan itu. Ya, kita mau bersaat teduh, kita mau merefleksikan, dan kita mau ingat kembali, dan kita mau koreksi lagi hati kita, sudah kita taat kayak Abraham. Syukur Tuhan, kami mengucapkan rasa terima kasih kepadamu Tuhan. Kami tahu Bapa, kami gak bisa hidup sendiri Tuhan. Kami gak pernah bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau Tuhan di hidup kami perlu penyertaan-Mu selalu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya di dalam genggaman tangan-Mu, hanya berjalan dengan bersama-Mu Tuhan, kami bisa melalui setiap kehidupan kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada hari ini kami mau mengucap syukur, kami mau belajar taat sama Tuhan, kami mau belajar nurut sama Tuhan. Walaupun seringkali Tuhan kami sadari
ikut perintah Tuhan, ikut maunya Tuhan, itu sering kali menyakiti daging kami dan membuat kami tidak senang Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mau setia seperti Abraham, Tuhan Kau menggenapi janjinya. Begitu juga yang akan Tuhan kerjakan buat hidup kami. Seperti Abraham yang Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan, Kau berkati dia dengan luar biasa. Seperti itulah yang Tuhan akan berikan buat hidup kami. Dan kami mau menjalani hari kami Tuhan hanya seturut dan kehendak-Mu. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang ahli melakukan firman-Mu. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang mahir mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan. Pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak yang taat Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan Yesus beberapa pokok doa kami Tuhan. Terkhusus kami mau menyerahkan tes akhir semester 1 kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh kembali mengingat apa yang Miss dan Misternya ajari Tuhan, dan izinkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak-Mu yang boleh mengerjakan tugas dengan jujur Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan kesungguhan hati. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu berdoa buat Indonesia, kami berindu Tuhan berdoa buat Salatiga ya Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu buat negara kami, buat kota kami, buat dunia Tuhan. Kami rindu pandemi ini segera berakhir Tuhan. Semua yang sakit boleh sembuh Tuhan, dan kami yang sehat kami boleh menjaga diri kami boleh taat protokol kesehatan Tuhan, kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Berkati tim medis kami Tuhan, berikan mereka hati yang tanggung jawab, hati yang mengasihi dan hati yang melayani. Berkati pemimpin kami Bapak Jokowi Tuhan, sampai ke kota, ke RT RW Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang penuh dengan hikmat Allah. Dan kami mau percaya Tuhan, tahun depan kami boleh kembali bersukacita, berkumpul bersama teman-teman kami, bersekolah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri ibadah misi kami di bulan ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bulan Desember Mislia, bulan terakhir Ya, di tahun ini, penghujung tahun, semoga rangkaian tahun 2020 ini memiliki cerita yang indah ya Miss. Meskipun kita ternyata di semester 1 ini hanya di rumah saja, tapi pasti di balik itu semua ada hikmahnya. Begitu Miss Ira ya. Amin. pesan dari kita apa Mislia? Tetap sehat, lalu apa? Tetap di rumah saja, Dan jangan lupa untuk tetap sukacita. betul. Akhir kata, saya Miss Iren, Saya Miss Lia. Saya Mr. Lega. Saya Mr. Arya. kami ucapkan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Bye-bye.